Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Yang barusan kalian dengar adalah pengambilan sumpah jabatan 6 staf khusus di Kementerian Pertahanan. Nah, dari ke-6 staf khusus baru itu ada satu nama yang jadi sorotan netizen, yaitu Deddy Corbuzier. Namanya viral jadi trending topik di media sosial sepanjang hari kemarin. Bukan karena podcastnya, tapi karena jabatan baru nih. Yap, Deddy Corbuzier sebagai staf khusus bidang komunikasi sosial dan publik Kemhan. Kita bahas di sini di podcast What's Trending. Saya Lea Baneza. Selama ini mungkin masyarakat kenal dengan Deddy Corbuzier sebagai ex-mentalis atau presenter, podcaster, bahkan influencer. Belum lama juga Deddy Corbuzier menjabat Duta Komponen Cadangan Komcat Kemhan dan mendapat pangkat Letnan Kolonel Letkol tituler. Tapi sekarang dia dibincangkan publik dengan jabatan barunya yaitu staf sus bidang komunikasi sosial dan publik Kemhan. Terus apa nih tugasnya? Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menjelaskan Deddy Corbuzier memiliki pengaruh luas di media, termasuk di media sosial. Dengan keahliannya dalam komunikasi publik, diharapkan nantinya Deddy akan berkontribusi dalam memperkuat literasi pertahanan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bela negara. Yang jelas nih, penunjukan Deddy untuk melaksanakan tugas itu menimbulkan beragam reaksi. Ada yang menganggap pengangkatan Deddy Corbuzier ini sah-sah aja dan sesuai kompetensi. Tapi nggak jarang juga ada yang meragukan nih. Yang pertama, komentar @AriXX. Aneh, mungkin karena populer podcastnya. Lanjut komentar @KimXX. Pertahanan di bidang komunikasi atau sosialisasi, karena cocok dengan kapasitas atau kompetensi Deddy Corbuzier. Pertahanan juga mungkin ada banyak bidang lagi bro. Ada yang perang atau di depan, ada yang pencegahan, ada intel, ada yang sosialisasi. Nah, Deddy Corbuzier kredibel, kompeten, berintegritasnya di bidang sosialisasi. @muxx. Yah, kena bungkamkah salah satu kritikus dari konten kreator? Podcastnya jadi rawan kepentingan, gak bisa senggol-senggol pinggir jurang, dan gak bisa ngundang narasumber yang terkenal kritik keras pemerintah dong, meskipun valid kritiknya. @panxx. Banyak orang pinter komen, tapi pinter komen doang. Kalau kalian merasa pinter, apa emang yang sudah kalian buat untuk negeri ini? @hotxx. Jangan asal-asalan pilih, harus ada latar belakang militer dan pengalaman. @yoxx. Deddy kuliah S2 dan di luar negeri. Lah, kamu jurusan apa? Yang terakhir komentar @nxx. Katanya mau efisiensi. Gaji satu staf sus bisa untuk bayar gaji banyak honorer yang kemarin banyak dirumahkan karena alasan tidak ada anggaran. Nah, buat tahu seberapa ramai perbincangan soal pelantikan Deddy, kita obrolin bareng lead analis Drone Emprit Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, belakangan kan pengangkatan atau pelantikan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus di Kementerian Pertahanan kan jadi perbincangan warga plus 62 ya. Nah, seberapa ramai ini Mas perbincangannya? Ramai banget ya, ramai banget, terutama karena ini kan dihubungkan atau digabungkan dengan berbagai macam isu-isu pengetatan anggaran, pemotongan anggaran gitu ya. Jadi itu cukup ramai. Saya ambil dari satu media sosial aja ya, Twitter. Ada lebih dari 4.600 mention dan melibatkan lebih dari 4.000 juga akun. Dari 4.000 akun. Dari 4.000 akun itu lebih dari 60%-nya, atau katakan gini ya, kami ngebuat akun itu kami bagi dalam beberapa kategori dari yang paling organik sampai yang ada indikasi bot gitu ya. Kami dibagi dalam 5 level. Level 1 sampai level 3 termasuk organik. Level 4 itu bisa dikatakan ada sedikit botnya atau dicurigai bot. Level 5-nya ada botnya. Yang level 4 dan level 5 digabungkan saja itu hanya 5%, 5,27%. Artinya percakapannya dari 4.000 akun yang terlibat,
sekian persen adalah percakapan yang didorong oleh akun-akun yang organik. Jadi ini antusiasme publik tinggi betul ini Mbak. Ada isu Deddy Corbuzier dan staf sus Menhan kayak gitu. Nah, yang diperbincangkan tuh apa aja nih Mas? Apa aja sih isu-isunya, narasinya yang paling banyak? Pertama, itu tadi ya dikontraskan dengan efisiensi. Yang kedua, tentang efisiensi itu kan banyak ya, tentang paling banyak dibicarakan itu pendapatan RRI, tenaga honorer gitu ya. Lalu dikontraskan juga dengan kemampuan pembayaran gaji ke-13, juga tentang gaji yang MK atau KY itu hanya bertahan sampai bulan Agustus kalau nggak salah. Banyak sekali. Dan semuanya kemudian dihubungkan dengan makan bergizi gratis. Tapi kebanyakan protes begini. Di tengah narasi pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran, kok Deddy Corbuzier diangkat menjadi staf sus Menhan. Itu kayaknya jadinya kan seolah-olah narasinya itu bukan nggak nyambung, malah dikhianati oleh aksi pengangkatan itu sendiri. Karena kemudian kan dikasih tahu tuh gajinya berapa sih, 27 juta lebih itu tunjangan ya, gajinya 3 juta jadi 30 juta lebih. Itu kan kemudian sebanyak itu, sebesar itu bisa digaji untuk beberapa karyawan, beberapa honorer kayak gitu, di berbagai kementerian dan lembaga, itu bisa dialokasikan untuk hal seperti itu. Terus mereka juga curiga ini yang ketahuan aja, yang gede aja, gimana dengan yang lain-lainnya kayak gitu. Jadi dihubungkan dengan itu ya. Itu yang pertama, dikontraskan dengan jadi agak nggak nyambung dengan narasi pengetatan anggaran atau pemotongan anggaran. Yang kedua, tentang kapabilitasnya, tentang kemampuannya. Emang bisa nih Deddy Corbuzier menjabat sebagai staf Menhan gitu ya, staf sus Menhan gitu. Emang dia punya kapasitas apa? Saya kira ada dua itu. Nah, kalau ngelihat secara general gitu ya, rata-rata sentimennya tuh positif atau negatif? Atau ya rata aja gitu pro dan kontranya? Wah tapi ini sebentar saja kita lihat itu lebih dari 80% nadanya berupa kritik kepada Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ini udah berkali-kali dikritik ya. Bahkan ketika zaman Jokowi dia diberi tituler, walaupun dia banyak dikritik kan dan juga banyak tidak hanya oleh masyarakat sipil, tetapi tentara-tentara juga banyak mengkritik itu. Lalu juga tadi itu melihatnya kalau saya bedakan ya, ada beberapa klaster sih perbincangannya kayak gitu. Ini terbagi dalam 3 klaster besar ini. Klaster publik, klaster umum gitu. Isunya aktivis, isunya akademisi, ini ada DND, ada banyak ya, aktivis dan akademisi kayak gitu. Lalu ada klaster pendukung pemerintah, ini banyak juga, tetapi tersebar kecil-kecil gitu. Lalu ada klaster yang ini kayaknya memang kontra pemerintah, baik dari, ini saya generalisir aja, anak abah maupun pendukung Ganjar, yang memang kontra terhadap pemerintah gitu. Jadi ada 3 klaster besar itu. Dan yang positif cuma dari pendukung pemerintah saja dengan narasi komunikasi, dia ahli di komunikasi. Ini kebanyakan ngomongnya ahli komunikasi, dia cukup capable. Tapi ini narasi yang dibangun sama keluarga pendukung ya. Jadi komunikasinya bagus, pendidikannya juga mencukupi. Klaster yang dibangun oleh akademisi dan aktivis. Pertanyaan itu tadi tuh, memang dia bisa apa? Negara kok komunikasinya dikelola orang-orang macam Deddy Corbuzier oleh orang-orang seperti ini, sama Deddy Corbuzier dan sebagainya. Lalu berbicara tentang anggaran dan seterusnya. Lalu kalau kita lihat yang negatif pada pemerintah atau pengkritik pemerintah, kebanyakan menyayangkan TNI itu, tapi isinya kritik-kritik ini banyak bahasanya yang tidak menyenangkan ini, tidak layak dikutip Mbak. Nah, menurut Mas Nova sendiri, seberapa besar nih pengaruh Deddy Corbuzier bagi netizen tanah air nih untuk melakukan komunikasi sosial dan publik nih? Mengingat selama ini kan aktivitasnya memang cukup banyak di media sosial ya. Kalau ngelihat track recordnya sih cukup besar ya pengaruh dia. Ketika dia memposting tentang video tentang makan bergizi gratis yang mengomentari anak yang bilang makanan yang gak enak, itu kan viral itu. Ribuan orang berbicara tentang itu, pro dan kontra. Ada yang mengkritisi tentang Corbuziernya, ada yang mengkritisi tentang MPG-nya, tapi viral, ramai juga ya. Lalu ketika kita lihat juga Corbuzier memposting dirinya hadir di perayaan 17 Agustus, itu juga ramai itu. Banyak orang yang mengkritisi Corbuzier gitu ya. Atau yang ketika dia bertemu dengan Presiden Prabowo itu kan
like-nya tinggi juga, ratusan ribu like-nya di Instagram. Jadi kalau melihat aktivitasnya di media sosial, Instagram, YouTube, dan TikTok-nya, serta engagement-nya yang diperoleh di setiap unggahan, angkanya lebih dari 20.000 hanya dalam hitungan hari kayak gitu, 50.000, ratusan ribu like kayak gitu. Itu artinya engagement dia cukup tinggi. Artinya pesan-pesan yang dibawa oleh Deddy Corbuzier itu bisa menjangkau banyak orang. Permasalahan atau tantangan Deddy adalah kalau dia kemudian diangkat dan menjadi staf sus Menhan, itu kan jadi pejabat publik. Tantangannya kemudian adalah cara penyampaiannya saja. Kalau selama ini penyampaiannya ya gayanya agak-agak nggak formal gitu, atau malah dengan candaan dan gaya mantang-mantang kayak gitu, itu bisa berterima oleh publik. Tapi ketika menjadi pejabat publik itu kan harus dikurangi ya. Ada gaya berkomunikasi yang cocok lah ya, yang lebih etis dilakukan oleh pejabat publik tanpa mengurangi pesan-pesannya. Jadi kalau dari engagementnya, dari kemampuan dia menyebarkan narasi itu cukup tinggi. Tantangan cuma di situ aja tuh. Bagaimana caranya dia menyebarkan narasi itu? Gayanya gimana? Bahasanya dia gimana? Dan seterusnya. Kayak gitu sih Mbak. Baik, terima kasih Mas Nova Mujahid. Oke, yuk. Tapi bisa nggak sih namanya yang sudah cukup dikenal di publik itu menunjang kinerjanya sebagai staf khusus bidang komunikasi sosial dan publik, Kemhan? Apa PR terbesar Deddy dalam melaksanakan tugas barunya? Sekarang kita bahas bersama dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Islam Indonesia, Profesor Mas Duki. Halo Profesor. Ya, Pak, aku mau tanya terkait dengan pengangkatan ini ya, Deddy Corbuzier yang jadi perbincangan belakangan kan soal dia jadi staf khusus Kemhan di bidang komunikasi dan publik nih. Kira-kira mungkin ngelihat ini dulu deh Pak, seperti apa? pertama Mbak, itu secara momentum dulu ya, waktu ya. Itu tidak tepat ya. Jadi tidak selaras dengan semangat Prabowo melakukan penghematan anggaran ini loh. Jadi kita tahu Presiden Prabowo mau benar-benar melakukan penghematan, itu yang justru harus pertama kali dilakukan adalah melarang menteri-menterinya mengangkat staf khusus, staf ahli, dan asisten-asisten itu. Jadi di tengah orang lagi prihatin karena terdampak dari pengetatan anggaran, bahkan ada yang terancam PHK, ini tiba-tiba Menteri Pertahanan mengangkat Deddy Corbuzier itu loh sebagai staf khusus itu kan. Tidak selaras dengan semangat penghematan. Orang yang menjadi staf khusus menteri tertentu misalnya ya, itu pertama kan harus dilihat rekam jejaknya. Iya. Lah dia menguasai masalah pertahanan nggak sih sebetulnya? Kalau rekam jejaknya itu kan dia itu pesulap gitu. Kemudian lalu dia punya podcast yang itu sebetulnya dia lebih sebagai host kan. Bukan orang yang menguasai isu tertentu gitu. Nah, kebetulan saja dia kemudian acaranya mendapat follower dan subscriber begitu rupa dianggap mempengaruhi banyak orang. Nah, jadi pertama staf khusus itu harusnya punya rekam jejak yang selaras dengan kementeriannya. Jadi orang bertanya-tanya, Deddy Corbuzier itu punya wawasan dan minimal misalnya background akademik pertahanan nggak kan nggak ada. Kan belakangan tuh dia pernah diangkat jadi duta Komcat ya Pak, terus juga dapat pangkat tituler gitu ya Pak. Itu kan histori juga tapi tetap nggak ya Pak ya? Iya, kalau itu kan penghargaan insidental Mbak. Ya kan, misalnya pemberian gelar itu tidak ada hubungannya dengan kompetensi hari ini itu. Itu bisa jadi prestasi tertentu atau kedekatan, bahkan itu transaksi. Harusnya staf khusus atau staf ahli itu adalah orang yang punya rekam jejak itu, kalaupun dia bukan birokrat karir ya, itu yang kedua dia harus profesional di bidang itu. Jadi misalnya pengalaman sebagai konsultan di bidang keamanan, security, atau dia punya training yang panjang dan punya afiliasi kepada institusi di mana itu sangat berhubungan dengan isu-isu sektor keamanan, misalnya di NGO atau di lembaga internasional. Intinya kalau dilihat sekilas itu Pak Deddy Corbuzier nggak ada. Yang ketiga ini dia istilahnya kan
tidak pada tempatnya di situ. Kalau misalnya Menteri Pertahanan ini butuh influencer ya, sebenarnya kan fungsinya nanti kayak influencer nih. Iya. Ya tinggal di hire secara kontraktual saja. Oke, nggak perlu jadi staf sus ya Pak? Nggak perlu lah nanti menyakiti birokrat karir yang ada di sana, orang yang memang punya kompetensi tapi karena nggak punya followers dan ini akhirnya kan menjadi mengalami namanya demoralisasi. Jadi ini Menteri Sapri Samsudin ini menunjukkan keputusan yang buruk bagi yang namanya penghormatan orang-orang yang berkarir di bidang ini. Kepada siapa? Segmen Deddy Corbuzier ini kan juga tidak menjangkau seluruh warga digital yang luas. Gitu. Dia setahu saya segmennya adult atau anak-anak milenial kan gitu. Yang itu juga terbagi dengan podcaster yang lain. Jadi intinya nih kacau ini. Oke. Intinya gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari Kementerian Pertahanan sendiri kan ngomongnya ini Deddy Corbuzier punya jangkauan yang luas, dia juga influencer yang aktif dan ahli di media sosial gitu lah ya Pak ya. Jadi dianggap kompeten kalau misalnya jadi staf khusus di bidang komunikasi. Tapi Pak, kalau aku mau terlepas dari Deddy Corbuzier tepat atau enggaknya, sebenarnya peran staf khusus di bidang komunikasi itu apa sih Pak sebenarnya? Jadi kita luruskan dulu tadi bahwa orang di Kementerian Pertahanan ya, misalnya ya dalam hal ini ya. Iya. Pertama-tama kan harus menguasai betul ekosistem dan isunya. Sehingga dimanapun posisinya selama di Kementerian Pertahanan, dia punya otoritas berbicara. Gitu. Oke, Deddy Corbuzier itu karena dia punya tadi jangkauan luas, dia bisa influencer sehingga dia bisa menjadi staf khusus komunikasi publik. Pertanyaannya, dia mau menyampaikan apa kalau dia nggak punya rekam jejak yang panjang? Nanti kan dia hanya sebagai amplifier. Jadi yang namanya misalnya direktur komunikasi gitu ya, kepala komunikasi kementerian apa gitu. Oh dia harus tahu mendalam tentang kementerian itu, nggak ujuk-ujuk gitu. Kecuali sifatnya individual, misalnya staf pribadi Pak Prabowo atau staf pribadi Menteri Sapri atau apa-apa. Ini kan organik, ini kan kelembagaan, kementerian. Jadi ya kalau lebih tepatnya tadi di hire kontraktual saja, sekaligus tidak menyakiti orang-orang yang ada di situ. Prabowo ini sebenarnya mungkin butuh influencer ya, salah satunya Deddy Corbuzier. Nah, tempat yang mungkin lebih pas untuk seorang Deddy itu ya di kementerian yang memang menjadi yang namanya leading sektor komunikasi kepemerintahan keseluruhannya ini. Ada dua kan, pertama bisa di kantor staf kepresidenan yang itu menjadi juru bicara presiden yang sekarang ada Hasan Nasbi segala itu. Atau Kementerian Komdigi gitu loh. Jadi memang tupoksinya itu mengumpulkan, mengelola para komunikator. Jadi tidak butuh keahlian yang spesifik pada kementerian tertentu, tapi dia memang jadi amplifiernya. Nah, Deddy Corbuzier ini kalau di Kemenhan kan kementerian spesifik itu. Orang meragukan sekarang dia dengan segala alasan tadi. Akhirnya kan yang dibayangkan hanya bagi-bagi ini. Nah Pak, ini kan kalau misalnya kita bilang ya kan sudah diangkat gitu ya Pak, sudah dilantik sama Kementerian Pertahanan. Kira-kira mungkin ke depannya nih Pak di bidang komunikasi, khususnya di staf khusus, PR-nya apa aja nih Pak untuk menjalankan tugas mungkin? Wah, ini repot pertanyaannya. Ya kalau mau elegan seorang Deddy Corbuzier dia mengundurkan diri. Dia mau bikin program apa? Karena orang melihatnya coba Mbak, dia ngomong misalnya kita lagi ini nih. Misalnya dengan gayanya Deddy kan, kita Kemhan lagi mau mengembangkan alutsista yang alternatif nih, kayak pengobatan alternatif gitu ya misalnya. Orang nggak percaya Mbak. Gimana ya? Jadi orang kebayang Deddy Corbuzier yang pesulap, yang di podcast itu cerewes, ngomong senjata, ngomong alutsista, ngomong apa? Pengembangan anggaran di bidang militer. Waduh. Dan saya kira jangan-jangan dia nggak akan ngomong-ngomong apa-apa, dia cuma cari ini saja tempat
Dia tetap bikin podcast seperti biasa, tetap jualan. Dan kalau ada yang rame-rame nanti mengkritik dia dapat gaji buta, dia dengan santai mengundurkan diri. Nah loh, akhirnya kan lembaga negara ini jadi apa kita? Oke, baik. Pak Mas Duki, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Oke, iya. Sehat selalu Sama-sama, Mbak. Pak. Amin. Kalian pernah dengar nggak quote, suatu pencapaian tak akan pernah ada tanpa langkah berani sebagai awalan. Quote itu tuh mengena banget nih buat kamu-kamu yang ingin usaha, tapi ya sebatas keinginan aja, nggak pernah ada langkah berani. Tapi nih, usaha kan emang nggak boleh gegabah ya. Nah, reporter KBR Media Nadia Julianti berkesempatan mencari tahu seputar bisnis buat masyarakat yang mau mencoba usaha khususnya franchise. Saat ini Nadia akan melaporkan soal pameran Info Franchise and Business Concept IFBC 2025. Perbincangan ini hasil kerjasama KBR Media bersama PT Neo Expo Promosindo. Oke, terima kasih Lea. Nah, Nadia sekarang sudah bersama Freddy Ferdianto selaku Head of Public Relation PT Neo Expo Promosindo. Halo Pak Freddy. Halo, Oke, gimana Pak kabarnya? luar biasa. Oke Pak, mungkin yang pertama boleh nih dikenalin soal pameran Info Franchise and Business Concept IFBC 2025. Iya, jadi AFBC 2025 atau Info Franchise and Business Concept 2025 ini merupakan pameran waralaba, peluang usaha, kemitraan, keagenan, dan juga distribusi. Jadi pesertanya tidak hanya pelaku usaha waralaba atau franchise, tapi juga ada kemitraan, ada peluang usaha, seperti itu. Sehingga ini spektrumnya banyak sekali. Bagi teman-teman yang memang tertarik untuk buka usaha di 2025, boleh banget berkunjung di event IFBC 2025 ini, ICE Based Hall 1. Nah, pamerannya kapan dan di mana saja sih Pak bakal diselenggarakannya? Baik, pameran IFBC ini akan berlangsung di pekan ini ya, 14, 15, 16, Jumat, Sabtu, Minggu di ICE BSD Hall 1 Tangerang dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Jadi memang jangan dilewatkan nih selama 3 hari aja. Nah Pak, kalau dari jumlah peserta pamerannya ada berapa sih dan ada bisnis-bisnis apa saja nih yang ditemukan di IFBC 2025? Baik, untuk peserta pameran kali ini di IFBC 2025 ICE BSD Hall 1 ini ya, yang berlangsung pada 14 hingga 16 Februari ini ada sekitar 110 stand yang membawa 213 merek atau brand. Itu beragam sekali dari kuliner, retail, pendidikan, otomotif, laundry, kesehatan, hingga properti pun ada di sini. Bahkan pendukung bisnis juga ada. Nah, nanti acaranya apa saja nih Pak di IFBC 2025? Ya, selain pameran di IFBC 2025 ini ada juga banyak insight-insight yang berharga mengenai wirausaha di stage panggung. Kemudian juga para visitors, para IFBC-preneur bisa banget untuk konsultasi bisnis di stand Asosiasi Franchise Indonesia. Bahkan ada juga klinik bisnis dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang akan memberikan wawasan mengenai bagaimana sih mengurus SPW, surat tanah pendaftaran waralaba, dan juga buat teman-teman nih yang mungkin punya kekhawatiran di bidang hukum, di stand Asosiasi Franchise Indonesia nanti ada juga teman-teman dari konsultan hukum yang bisa konsultasi dari sisi hukum bisnis. Oke, baik. Nah, kalau misalnya tujuan penyelenggaraannya dan benefitnya nih Pak, kalau ikut pameran apa aja sih? Baik, kalau bicara masalah tujuan dari IFBC 2025 diadakan, sebenarnya sih ini goodwill dari Asosiasi Franchise Indonesia sih sebenarnya. Kami ingin mengajak warga Jabodetabek bahkan nasional untuk bersama-sama berwirausaha dengan tagline kami tahun ini adalah Energizing Entrepreneurship, sehingga kami membantu membuka peluang bagi para pengunjung dan pelaku usaha untuk bisa berkembang bisnisnya. Dan memang ada konsep bisnis yang mudah dijalankan, keuntungannya sudah jelas, lalu sudah mapan, yaitu dengan konsep waralaba dan juga peluang usaha, seperti itu. Kemudian juga memang dengan bertumbuhnya pelaku-pelaku usaha waralaba dan kemitraan, otomatis ini juga akan mendukung perekonomian daerah di lokasi dibukanya gerai tersebut, dan juga penyerapan tenaga kerja. Berarti emang pameran ini kan mendorong pertumbuhan wirausaha gitu ya Pak ya. Nah, boleh dijelasin nggak soal apa sih itu usaha franchise gitu dan apa kelebihannya gitu ketimbang dengan usaha lainnya Pak? Iya, sebenarnya sih kalau orang-orang kan taunya franchise ya, itu sebenarnya istilah dari luarnya. Kalau dari Indonesia sendiri sebenarnya istilahnya adalah waralaba. Yang memang ini juga udah diatur juga oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Kalau dari kementerian sih, waralaba itu adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau dipergunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Itu kalau waralaba ya. Dan memang waralaba juga diatur nih oleh pemerintah. Jadi barang siapa yang menyatakan bisnisnya itu adalah waralaba atau franchise, menggunakan istilah itu dua itu ya, itu berarti harus sudah punya SPPW, surat tanda pendaftaran waralaba. Dan jika memang belum, biasanya ada sanksi administratif dari pemerintah. Jadi orang taunya kan berjamur usaha-usaha franchise. Mungkin itu masih kemitraan selama dia belum punya SPPW. Begitu sih Kak. Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya di pameran kan banyak gitu ya Pak jenis usaha franchise atau partnership-nya gitu. Nah, ada nggak sih tips untuk memilih franchise atau misalnya kita mesti datengin satu-satu gitu sebelum memutuskan kita nih mau bisnis apa gitu? Iya, memang kami hadirkan 213 brand tersebut untuk menjadi referensi IFBCpreneur mengeksplor ragam usaha yang ada di pameran. Kalau saran kami, lebih baik dieksplor dulu bisnisnya apa-apa aja, kemudian dicari tahu dari bisnisnya, ownernya, bagaimana perkembangan bisnisnya, mitranya. Jadi kalau kami selalu menginformasikan kepada para pengunjung dan publik bahwa investigating before investing, sangat penting sekali. Kalau misalnya sudah memutuskan gitu ya Pak mau buka usaha franchise apa gitu, sebenarnya apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu dan mesti ditelitinya di bagian apanya gitu? Ditelitinya yang pertama sih biasanya kita lihat ownernya dulu sih. Maksudnya dengan kepemimpinan dia atau mereka, apakah ini memang bisa membantu bisa growth apa enggak. Biasanya cukup googling aja sih namanya. Ketahuan itu track record-nya gitu kan ya. Apakah dulu pernah punya bisnis kemudian bangkrut atau punya bisnis kemudian hilang begitu aja apa bagaimana. Kemudian sebenarnya sih terbuka banget sih kalau misalnya IFBCpreneur tanya apakah ada mitra existing yang bisa kami hubungi seperti itu sehingga kan kita tahu ya bagaimana sih dukungan si pusat ke cabangnya. Lalu sebenarnya teman-teman boleh juga tahu sebenarnya kalau untuk mengajukan minta laporan selama beberapa tahun terakhir gitu ya agar bisa kita lihat prediksi ininya pertumbuhan bisnisnya. Sebenarnya ya itu sih kembali lagi ke kebijakan dari company-nya apakah boleh apa enggak gitu ya. Namun yang jelas perlu juga kita ngecek nih brandnya apakah sudah terdaftar di DJKI, Dijen Kekayaan Intelektual, agar untuk menjamin keberlangsungan saat kita ambil brandnya kan nggak lucu, tengah-tengah jalan tiba-tiba ditutup oleh orang udah punya brand orang lain seperti itu. Oke, baik. Nah Pak mungkin ada closing statement Pak? Kalau dari saya, jangan lewatkan pameran IFBC 2025 Energizing Entrepreneurship di pekan ini, Jumat, Sabtu, Minggu, 14, 15, 16 Februari 2025 di ISBSD Hall 1 Tangerang. Tiket masuk 50.000 harian, 60.000 terusan. Kalau saran saya sih beli terusan aja. Jadi bisa bolak-balik tuh tiap hari, ya kan 3 hari. Kemudian teman-teman bisa menyimak ragam insight-insight luar biasa mengenai wirausaha, bisa konsultasi juga di Asosiasi Franchise Indonesia, dan pastinya jangan lewatkan kesempatan 3 hari ini yang hanya datang setahun 2 kali kalau untuk di ISBSD. Karena selain di Februari ini, ada juga di Oktober, tapi belum tentu pesertanya akan sama. Jadi jangan lewatkan dan jangan sampai ketinggalan promo-promo spesial dari para pelaku usaha yang hadir di pameran IFBC 2025. Karena di pameran Info Franchise and Business Concept ini semua orang bisa jadi pengusaha. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Freddy. Nah, tapi obrolan kita belum selesai ya. Karena Nadia masih mau ngobrol bareng salah satu usaha franchise yang ada di pameran IFBC 2025. Tapi usai jeda. Newsbeat. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres menyerukan semua pihak mematuhi perjanjian gencatan senjata yang dimulai sejak 19 Januari 2025 demi mencegah konflik kembali pecah di Gaza. Kata dia, semua pihak harus menghindari dengan segala cara terjadinya kembali permusuhan di Gaza yang akan membawa dampak tragis luar biasa. Guterres juga mendorong ada negosiasi lanjutan di Doha dan meminta pihak Hamas menepati jadwal pembebasan sandera. Gencatan senjata dipandang penting untuk mencegah dampak tragis dan luar biasa di Gaza. Sebelumnya, kekhawatiran akan keberlangsungan gencatan senjata menghantui. Kabarnya, mediator internasional terus berupaya mengamankan perdamaian Israel dan Palestina.
Kementerian Dalam Negeri Singapura mencatat lonjakan penyalahgunaan narkoba berusia muda pada 2024. Kenaikannya mencapai sepertiganya dari tahun sebelumnya bagi kelompok usia 20 tahun dan lebih dari setengah bagi usia di bawah 30 tahun. Belakangan, pengedar dan produsen narkoba telah menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan informasi palsu manfaat narkoba. Melihat masalah ini, pemerintah Singapura bakal mendorong edukasi pencegahan narkoba. Raksasa teknologi Google resmi mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Perubahan nama di aplikasi pencarian itu mengikuti kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Perubahan merujuk sistem informasi nama geografis milik Survei Geologi Amerika Serikat yang telah mengadopsi nama baru tersebut. Pengguna aplikasi di Amerika bakal melihat nama Teluk Amerika, sedangkan pengguna di Meksiko tetap Teluk Meksiko. Sementara pengguna di luar Amerika Serikat dan Meksiko bakal mendapatkan nama Teluk Meksiko dengan keterangan dalam tanda kurung Teluk Amerika. Masih bareng Nadia nih. Nah, setelah ngobrol bareng Pak Freddy, Nadia mau ngobrol bareng Direktur Utama Yummy Coin, Brian John. Halo Pak Brian. Ya, halo Bu. Pak, mungkin yang pertama boleh dikenalkan nih soal Yummy Coin tuh apa sih? Jadi sebenarnya Yummy Coin itu kita produk pancake ala Korea yang memang kita bawa langsung dari Korea ke Indonesia, dan memang kita bukan yang kedua atau yang ketiga ya. Kita sebenarnya pelopor yang masuk di Indonesia, dan memang sekarang ini kalau orang ngomong tentang pancake Korea pasti mereka kenali Yummy Coin. Baik, oke. Nah, tapi kalau sejauh ini gimana sih Pak minat pasar dengan produk Yummy Coin ini? Wah, peminat sekarang pasar untuk Yummy Coin itu setiap hari meningkatnya drastis ya, karena memang sekarang ini Yummy Coin ini kan kita kan identik dengan keju yang melted ya, dan juga memang pasar kita tuh bukan yang kecil ya, pasar kita lumayan besar banget, dan memang itu pembeli Yummy Coin itu bukan yang, kalau orang identik kan kalau keju kan artinya anak-anak muda ya, dan ternyata setelah kita udah membuka lebih dari 120 gerai di Indonesia sekarang dalam kurun waktu 5 bulan, saya melihat bahwa pasar ini sebenarnya masih sangat amat luas ya, karena kalau saya bisa menilai juga dari data yang saya dapat, pembeli saya itu dari semua kalangan. Jadi bukan dari kalangan anak-anak muda saja, tapi dari semua kalangan, dari umur 30, 40, 50 tahun ke atas kayak gitu. Oke, nah kalau peluang usaha yang ditawarkan Yummy Coin apa aja nih, dan gimana sistem kemitraannya Pak? Karena saya kurang lebih udah hampir 10 tahun di dunia F&B ya, sistem yang kami tawarkan sebenarnya pada umumnya sama, tidak ada yang beda dengan brand-brand lainnya, tapi mungkin yang bisa kita tawarkan atau mungkin yang menjadi pembeda adalah manajemen ya, karena saya lumayan lama di dunia manajemen, saya lumayan lama di dunia F&B, saya lumayan lama di dunia franchise, jadi saya tahu betul bagaimana cara itu bekerja, dan tentunya seperti yang tadi Mas Freddy bilang ya, kalau kita mau ambil kemitraan yang paling penting itu adalah kita harus menilai atau kita harus melihat owner-nya itu siapa. Tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita main kemitraan walaupun brandnya itu besar atau mungkin pakai artis, ya itu menurut saya lumayan fatal ya, karena kalau kita ngomongin bisnis itu kita bukan ngomongin tentang 1-2 bulan, tapi kita ngomong soal 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi ya pentingnya bagi mitra-mitra kalau mau ambil usaha itu harus screening dulu ya dari ownernya ya. Teman-teman yang misalkan di dunia franchise yang baru naik-naiknya itu banyak banget masalah, misalkan di pengiriman bahan bakunya lambat, grand opennya ketunda, lalu iming-iming janji tapi semuanya nggak terkabul gitu loh. Jadi ya saya bersyukur ya kenapa kita brand yang dengan closing paling tinggi di IFBC menurut saya ya, dan mungkin menurut orang lain juga tahu ya kita seberapa banyak closingnya di IFBC. Oke, baik. Nah, kalau misalnya selama pameran IFBC 2025 ada gak sih penawaran menarik yang diberikan Yummy Coin nih Pak? Pasti kalau di pameran itu kita ada penawaran terbaik ya, karena peminat kita kan juga semakin lama semakin banyak, jadi memang kita ada kenaikan harga ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita dari sisi branding kita memang sekarang lagi lumayan bagus banget, jadi ya untuk promo pasti kita ada potongan harga ya, dari 84.900.000 itu kita potongan jadi 69.900.000, dan tentunya masih banyak banget nih promo-promo menarik lainnya, tapi saya nggak bisa spill di radio ini, nanti saya akan bisa spill langsung di gerai pameran saya nanti. Berapa sih nilai investasi dan keuntungan kemitraan dengan Yummy Coin gitu, dan keuntungannya nanti apa aja nih Pak?
Baik, kita investasi cuma ada di satu harga ya. Sekarang kita di harga 69.900.000. Kita untuk nilai keuntungan kita itu satu bulan bisa di 10 sampai 30 juta, bahkan ada yang 40 juta, dan itu bukan by proposal ya, tapi by data. Data itu artinya adalah mitra-mitra kita itu sudah membuktikan langsung. Jadi kenapa kemarin di IFBC, saya yakin betul yang datang ke IFBC pasti orang-orang yang berkualitas semua ya, karena IFBC ini salah satu IO yang saya percaya dari dulu sampai sekarang. Untuk event-event atau brand-brand yang saya pasti masukin, semuanya bisa langsung menilai bahwa Yummy Coin itu salah satu tenan yang bisa memberikan data selengkap-lengkapnya kepada mitra. Nah, terima kasih banyak ya Pak Brian. Sukses dengan bisnisnya, Pak. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Mulai Maret 2025, buku pemilik kendaraan bermotor BPKB akan beralih ke format elektronik. Bentuknya tak lagi lebar, melainkan kecil menyerupai paspor dan dilengkapi chip yang menyimpan data kendaraan secara lengkap. Meski lebih canggih, Kasubdit BPKB Ditregiden Korlantas Polri, Sumarji memastikan biaya penerbitan tetap mengacu peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020, yaitu Rp225.000 untuk kendaraan roda 2 atau 3, lalu Rp375.000 untuk roda 4. Selain memudahkan akses dan pencetakan ulang, BPKB elektronik diharapkan mampu mempercepat proses mutasi kendaraan yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan menjadi kurang dari 1 hari. BPKB elektronik bakal diintegrasikan dengan histori kendaraan, data teknis, dan dapat terkoneksi NFC di smartphone. Namun, penerapan awal BPKB elektronik hanya berlaku untuk mobil baru, sementara kendaraan roda 2 masih menunggu kepastian anggaran. Masih dari Jakarta, pemerintah akan menerapkan kelas rawat inap standar KRIS sebagai pengganti kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan di 3.000-an rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta mulai Juni 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan implementasi KRIS bertujuan memastikan standar minimal layanan kesehatan tetap terpenuhi bagi seluruh pasien, bukan sekadar perubahan sistem kelas. Ia juga meminta Dinas Kesehatan di tiap provinsi untuk memvalidasi kesiapan rumah sakit dalam menerapkan kebijakan ini. KRIS mengacu pada 12 kriteria standar kamar perawatan sebagaimana tercantum dalam pasal 46A Perpres nomor 59 tahun 2024 yang mencakup ventilasi udara, pencahayaan, temperatur ruangan, kelengkapan tempat tidur, pembagian ruang berdasarkan jenis kelamin dan jenis penyakit, hingga fasilitas kamar mandi yang memenuhi standar aksesibilitas. Selain itu, setiap kamar juga harus dilengkapi bel perawat yang terhubung ke pos perawat serta outlet oksigen. Terakhir mampir Bekasi. Seorang laki-laki di Bekasi berinisial FY ditetapkan sebagai tersangka setelah melempar anaknya sendiri ke dalam genangan banjir. Aksi kekerasan ini viral di media sosial. FY ditetapkan sebagai tersangka setelah sang istri melaporkan kekerasan tersebut ke kepolisian. FY telah diamankan dan ditahan di rutan Polres Metro Bekasi. Ia dijerat dengan pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Ongkoseno Grandiarso Sukahar, korban mengalami luka di tangan, tulang ekor, dan kaki akibat insiden tersebut. Hingga kini, polisi masih mendalami motif pelaku melakukan tindakan tersebut. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baniza mau pamit dulu. Stay safe and be happy. Bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.